Baik Bu Nyai, saya silahkan kepada Bu Nyai untuk memaparkan mungkin materinya. Terima kasih Mbak Atta atas pengantarnya ya. Saya kira memahami surganya siapapun itu mesti melihat bagaimana Islam hadir di sebuah sistem sosial yang tentu saja tidak netral nilai. Jadi sudah ada nilai di situ. Salah satu yang perlu diingat terus, karena hanya dengan melihat konteks sejarah seperti ini, kita bisa melihat betapa revolusionernya Islam dalam kemanusiaan perempuan dan dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana sejarahnya atau konteks mana Islam punya cita-cita gitu tentang kemanusiaan. Jadi ada realitas sosial yang mulim, ada realitas sosial yang dicita-citakan oleh Islam. Ini harus dipahami dulu. Melihat Islam sebagai sebuah sistem di satu sisi, dan melihat Islam sebagai sebuah proses dari hadir di sistem yang zalim menuju sistem yang adil bagi kedua belah pihak, sebagaimana dicita-citakan. Jadi nanti itu pertanyaannya ya, apa sih sistem sosial yang ada waktu itu? Dan bagaimana Islam punya cita-cita berkaitan dengan sistem sosial yang baru. Dan proses tadi itu berlanjut terus-menerus sampai hari ini. Bergulat dengan sistem yang zalim itu menjadi bagian dari fitrah hidup manusia di dunia, ya begitu. Hidup di dunia itu bergulat terus antara keadilan dengan kezaliman. Bahkan para rasul sudah selesai diutus semua, ya kan? Sudah selesai diutus semua, tetapi kok kezaliman masih ada? Gitu. Kenapa masih ada kezaliman padahal Rasul sudah selesai diutus? Berarti Rasul memang diutus bukan untuk menghapuskan semua bentuk kezaliman di muka bumi, tapi memberi contoh bagaimana teguh menempuh jalan terjal keadilan dan berproses terus-menerus untuk mewujudkan atau mengubah sistem yang zalim agar bergerak lebih adil, semakin adil, seadil mungkin, seadil-adilnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, waktu itu ya, kalau kita melihat sejarahnya, ini tidak hanya di Jazirah Arabia nih, tempat Islam hadir, tapi di berbagai belahan dunia, itu ada satu sistem nilai bahwa perempuan itu seumur hidupnya adalah milik mutlak laki-laki. Lahir jadi milik mutlaknya ayah. Nikah jadi milik mutlaknya suami. Ayah dan suami itu boleh tidak hanya eksploitasi seksual, tapi juga menjual, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, menjadi bahkan mewariskan. Perempuan itu loh diwariskan, persis seperti harta. Jadi perempuan adalah hartanya laki-laki. Dalam situasi seperti ini ya, nih, perempuan yang baik adalah perempuan yang taat mutlak. Dia milik laki-laki mutlak. Sementara laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang mampu memberi perintah. Ini saya baca komentar Aristoteles ya, filosof masa klasik itu. Nilai laki-laki itu tergantung pada kemampuannya memerintah. Sementara nilai perempuan tergantung pada kemampuannya untuk taat mutlak.
maka surganya perempuan ya taat mutlak, karena kalau nggak taat mutlak disiksa neraka. Dalam arti itulah kemudian taat mutlak itu ya. Kalau dalam hadis tentu saja kita mesti mewaspadai, karena hadis itu bagian dari sistem Islam, gitu ya. Ini dulu difahami dulu, karena nanti kita akan melihat nih, jangankan hadis deh, di dalam Al-Quran yang kalamullah juga kan merekam proses panjang itu. Jadi situasinya adalah perempuan itu diperlakukan seperti benda, seperti harta, sehingga yang dianggap manusia itu adalah laki-laki, perempuan benda. Yang menjadi subjek laki-laki, perempuan objek. Ini adalah titik berangkat Islam waktu hadir. Sedangkan cita-citanya Islam itu adalah, ini kan terus-menerus nih, bukan hanya makhluk ekonomi. Karena sampai sekarang laki-laki itu masih dilihat sebagai makhluk ekonomi. Ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Semakin berharta, semakin berkualitas laki-laki. Dalam pandangan masyarakat, dari zaman jahiliyah sampai hari ini tuh masih sama. Perempuan itu lebih dilihat sebagai makhluk seksual. Tapi karena di masyarakat itu menjadi objek, maka perempuan pun didudukan sebagai objek seksual. Apa arti perempuan sebagai objek seksual? Nanti ini soalnya nyambung nih dengan gambaran surga yang isinya bidadari itu. Sebagai objek seksual, perempuan itu fungsinya dua. Dan ini fungsi yang sulit dipenuhi sekaligus. Satu, sebagai alat seksual. Perempuan itu bernilai, berkualitas oleh masyarakat dan dinilai begitu kalau mampu menarik secara seksual bagi laki-laki. Laki-laki yang memilikinya terutama. Tapi kalau nggak menarik, ya dianggap nggak berkualitas. Makanya perempuan cantik, perempuan disanjung, perempuan jelek, ya perempuan ganti. Gitu. Karena dianggap alat. Misalnya istri cantik nih waktu dinikahi. Dia menyenangkan, menggairahkan. Lama-lama kan tua. Lalu dianggap tidak menggairahkan, ya diganti dengan alat yang baru. Itu logika melihat perempuan sebagai objek dan sebagai alat. Dan perempuan sebagai alat seksual itu harus terus seumur hidupnya menarik secara seksual. Padahal orang kalau menikah, semenarik apapun, setiap hari ketemu, kan bisa nggak menarik lagi, lalu melihat yang lain lebih menarik karena baru ketemu. Tapi kalau perempuannya dilihat sebagai alat seksual, membosankan, ya ganti. Ganti, kalau dulu ya dijual, dihadiahkan, kalau sekarang ya diceraikan, lalu cari istri yang baru, yang lebih muda, yang lebih menggairahkan. Itu cara melihat perempuan sebagai alat seksual. Yang kedua, sebagai mesin reproduksi. Sebagai mesin reproduksi, perempuan itu harus bisa hamil, melahirkan, nifas, menyusui, bahkan harus bisa melahirkan anak sesuai dengan harapan laki-laki yang memilikinya. Laki-laki ingin anak laki-laki misalnya, tapi kalau lahirnya perempuan, ya mesinnya ini dianggap bermasalah kok melahirkan anak perempuan terus. Nah, bisa membayangkan nggak, melahirkan itu kan hamil 9 bulan, melahirkan, nifas, menyusui kan? Dan itu secara alami mengubah tubuh perempuan. Tadinya langsing, BP-nya nambah, itu sebenarnya alami banget itu. Tetapi karena perempuan itu sekaligus juga jadi alat seksual, ya dia melahirkan harus segera langsing, segera menarik lagi, segera itu. Kan repot sekali ini perempuan. Mau menjadi dirinya, menjalani masa reproduksi dengan menyenangkan, kemudian diterima apa adanya, termasuk ketika tubuhnya BB-nya naik karena proses melahirkan. Ini kan kayak yang harus melahirkan tapi harus terus cantik gitu. Nah, perempuan akhirnya terobsesi untuk segera bisa, dan itu kadang ditempuh dengan
cara yang membahayakannya. Bahwa perempuan perlu menjaga kesehatannya, mungkin dengan mengendalikan berat badan, oke, demi kepentingan perempuan agar sehat. Tapi kalau itu di ikhtiar segitu kerasnya hanya untuk bisa menarik gitu, itu kan ini perempuan itu tubuhnya milik siapa gitu orang ini cara bukan nggak boleh loh cantik, boleh banget, bahkan menjaga kesehatan, kebugaran, kecantikan itu bagian dari menjaga amanah tubuh sebagai amanah, kan sebisa mungkin dikembalikan pada Allah saat dipanggil itu dalam kondisi terbaiknya, meskipun nanti akan dimakan tanah, tetapi kita bisa kembali pada Allah dalam kondisi tubuh terbaik yang bisa kita jaga. Itu kan keren sekali kalau motivasinya itu gitu, bukan supaya bisa menarik lagi, supaya laki-lakinya nggak pergi. Lah kita menjaga diri sekuat mungkin, di luar sana akan datang yang lebih muda, yang lebih nggak perlu pakai apa-apa, itu udah cantik menarik ya, terus akan kalah gitu. Kalau cara pandangnya seperti itu loh, makanya ini cara pandang tuh dikoreksi sama Islam gitu. Bagaimana dikoreksinya? Islam membangun kesadaran, ini mungkin yang harus jadi pegangan betul, karena nanti akan menentukan surga kita nih. Laki-laki dan perempuan itu bukan hanya makhluk fisik, ini harus disadari betul. Apalagi hanya makhluk seksual, apalagi objek seksual. Perempuan itu adalah sama seperti laki-laki, makhluk fisik sekaligus intelektual karena punya akal, dan spiritual karena punya hati nurani. Gitu ya. Intelektual dan spiritual itu adalah kodrat perempuan sebagai manusia. Jadi jangan mengaitkan perempuan kodratnya itu hamil melahirkan, jangan ke situ. Bahkan pada reproduksi pun, yang kodrat itu adalah sistem reproduksi sebagaimana kita bawa sejak lahir. Itu kodrat. Kenapa disebut kodrat? Ya kita nggak ikut menentukan. Kita nggak ditanya mau punya vagina apa penis, mau punya rahim atau kantong sperma. Nggak ditanya. Indung telur atau kantong sperma, sperma apa sel telur, nggak ditanya. Makanya itu kodrat, Allah yang menentukan. Tapi menyikapinya, kemudian menilainya, ya itu sudah ikhtiar dong. Tentu saja Islam memberi tuntunan untuk memperlakukan sistem reproduksi kita dan orang lain secara bermartabat. Kalau melihat perempuan itu sebagai alat seksual, sebagai mesin reproduksi, itu tidak bermartabat. Tentu saja perempuan bisa hamil, tapi ayo hamillah dengan cara-cara yang membuat potensi wahnan ala wahnin itu kalah dengan rasa bahagia karena punya anak. Gitu. Hamil melahirkan nifas dan menyusui itu sakit jelas. Tapi gimana dong caranya bisa hamil dengan yang bahagianya itu mengalahkan, sehingga sakitnya itu nggak seberapa dibandingkan dengan bahagianya. Jangan sebaliknya, udahlah sakit, tidak ditanya mau hamilnya dengan siapa, kawin paksa, lalu berapa kali mau hamil nggak ditanya, usia berapa, jarak antara satu lain nggak ditanya, itu mesin reproduksi banget dong. Dan ini cara pandang yang kritik keras oleh Islam. Jadi yang nomor satu itu adalah mari bangun kesadaran bahwa perempuan, laki-laki bukan hanya makhluk fisik, tapi makhluk intelektual dan spiritual. Karenanya fisik penting, tapi fisik itu bukan tujuan. Misalnya gini ya, fisik itu adalah media. Karena kan kita mati nggak akan bawa fisik. Nah, aspek non-fisik kita akan melanjutkan hidup di alam lain, fisik ditinggal di dunia gitu. Makanya nilai manusia itu tidak tergantung sama sekali oleh bentuk fisik, enggak. Tapi oleh bagaimana fisik ini digunakan, apakah sebagai media kemaslahatan, media kebaikan, media kebajikan bersama. Kebajikan bersama itu artinya adalah bajik buat saya juga pihak lain. Bajik buat pihak lain tapi juga buat saya gitu. Itu yang artinya kemaslahatan bersama itu. Karenanya kemudian dibangun kesadaran nih bahwa laki-laki dan perempuan
itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Nggak boleh dua-duanya nih menghamba pada selain Allah, nggak boleh juga menghamba pada Allah sambil menghamba apapun atau siapapun selain Allah. Tidak menghamba pada harta, tidak pada kekuasaan, tidak pada popularitas, tidak pada kesempurnaan fisik, tidak pada libido seks, tidak juga pada siapapun. Siapapun loh ini, menghamba, nggak boleh. Jadi kalau dalam masyarakat jahiliyah yang melihat perempuan sebagai milik mutlaknya laki-laki, laki-laki memperhamba perempuan, menjadikan perempuan sebagai hamba. Karenanya tauhid itu artinya adalah larangan keras. Ini inti banget loh di dalam Islam tauhid itu. Larangan keras bagi laki-laki memperlakukan perempuan seperti hambanya dan termasuk pada istri, dan melarang keras perempuan mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki. Nggak boleh itu. Ciri dari menghamba itu adalah taat mutlak. Makanya di dalam Islam itu mengubah relasi penghambaan pada apapun dan siapapun, termasuk menghamba pada diri sendiri juga nggak boleh. Apa ciri menghamba pada diri sendiri, pada orang lain, pada harta, pada cirinya adalah taat mutlak dan akan menempuh cara yang dilarang oleh Allah. Pokoknya cara apapun yang dilarang akan ditempuh demi memenuhi keinginan tadi. Kekuasaan penting, harta penting. Masa iya kita hidup tanpa harta sama sekali? Nggak bisa makan, nggak bisa pakai baju nanti. Harta penting, kekuasaan penting, popularitas juga bisa penting. Apalagi tadi ya, libido seks juga mungkin penting, tapi hanya sebagai media kemaslahatan gitu. Tanpa libido seks mungkin kita nggak bisa berproduksi secara menyenangkan, tapi harus dibawa kendali dan itu menjadi media, bukan tujuan. Kalau tujuan kan akan menempuh segala cara yang dilarang agar bisa sampai sana. Kalau sebagai media ya apapun yang kita punya, atau kita punya obsesi untuk berkuasa silakan, tapi jadikan kekuasaan sebagai media kemaslahatan bersama gitu. Punya obsesi pada popularitas monggo, tapi popularitas itu mesti jadi media untuk kemaslahatan bersama. Yang tidak boleh adalah kita kemudian diperhamba oleh popularitas, sehingga kita akan melakukan segala hal supaya bertahan ini popularitasnya. Nah saya kira prinsip dasarnya itu ya. Kita fisik, harta, kemudian tahta, lalu popularitas harus didudukan sebagai media untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan diri sendiri sekaligus pihak lain gitu. Nah, jadi statusnya hanya hamba Allah. Tapi laki-laki dan perempuan juga sama-sama punya mandat sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Semua manusia itu punya amanah melekat. Tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Makanya perempuan itu bukan tamu di ruang publik, karena khalifah fil ardh. Dan kemaslahatan di dalam rumah, termasuk sumur, kasur, dapur, itu kewajiban bersama untuk mewujudkan di dalam maupun di luar rumah. Mengapa? Karena dua-duanya khalifah fil ardh. Kalau di masyarakat jahiliyah, ya iyalah kan perempuan miliknya laki-laki. Makanya perempuan disimpan dong sebagai harta. Hanya crazy rich itu yang pamer harta. Kalau rich beneran akan disimpan supaya harta itu aman. Jadi bukan demi keamanan si harta, demi keamanan yang punya harta ini loh. Dia nggak mau hartanya hilang, nggak mau perempuannya diculik, nggak mau. Jadi di dalam rumah lah disimpan. Makanya ruang perempuan ya di dalam rumah. Di ruang publik itu laki-laki. Tapi kalau di dalam Islam, karena dua-duanya menjadi khalifah fil ardh, maka prinsip dasarnya kemaslahatan di dalam dan di luar rumah itu tanggung jawab bersama. Soal pembagian peran silahkan diskusikan. Tapi siapapun berada di manapun, kapanpun dia punya tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan. Sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Maka
nilai manusia, laki-laki dan perempuan itu hanya ditentukan oleh satu hal, yaitu sekuat mana memegang komitmen tauhid tadi, hanya menghamba pada Allah ya, tidak sambil menghamba pada lainnya, dan membuktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Tauhid pada Allah yang dibuktikan dengan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak sambil menuhankan lainnya, meskipun tanpa menamainya dengan Tuhan, cirinya adalah taat mutlak. Jadi iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang punya daya dorong melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada sesama makhluk Allah. Kenapa manfaat iman? Kenapa manfaat hanya menghamba, hanya menyembah Allah itu kembalinya mesti kepada sesama makhluk? Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Allah itu berkuasa secara mandiri. Seluruh dunia kufur semua pada Allah, nggak berkurang kekuasaannya. Semua di dunia beriman pada Allah, nggak akan bertambah juga kekuasaannya. Kalau kekuasaan manusia kan ditentukan oleh dukungan konstituen. Kalau Tuhan kuasa nggak tergantung dukungan makhluknya, enggak gitu. Jangan disamakan. Makanya harus kembali benar-benar hanya menghamba pada Allah, itu pasti manfaatnya akan kembali kepada sesama makhluk Allah. Sesama makhluk Allah itu artinya adalah kembali kepada diri sendiri sekaligus pihak lain. Maslahat bagi pihak lain sekaligus diri sendiri. Maka kemaslahatan yang menyebabkan penderitaan pada orang lain itu bukan kemaslahatan yang dimaksudkan di dalam Islam. Atau kemaslahatan buat orang lain tapi diri kita menderita, ya bukan juga kemaslahatan yang dicita-citakan oleh Islam. Maka ini sebetulnya ya, hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya, ini yang disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik, semulia-mulia manusia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu yang paling hubungannya ya dengan Allah baik, lalu melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya. Maka surganya perempuan seperti juga surganya laki-laki itu adalah diridhoi oleh Allah gitu. Mampu bertemu Allah, jadi wujuhu yauma idzin nadhirah gitu. Wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mau berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan loh, kalau kita berjumpa dengan presiden saja, bahagia sekali, bangga. Jangankan ketemu presiden, ketemu tripleknya yang digambar naik sepeda di airport itu loh, kita sudah seneng, foto seru, itu bahagia. Kita pamer ke medsos itu lagi boncengan sama Pak Jokowi. Bayangkan loh, presiden itu cuma berkuasa di negaranya maksimal 2 periode. Katakanlah ini penguasa yang otoriter misalnya ya, itu tetap terbatas. Wong hidupnya aja terbatas, masa kekuasaan yang nggak terbatas. Terbatas hanya di negaranya. Begitu ke Malaysia, ya Pak Jokowi bukan presiden lagi, misalnya nggak punya otoritas sebagai presiden. Nah, bayangkan ya, kita berjumpa dengan Allah itu artinya berjumpa dengan zat yang menguasai seluruh alam. Tidak hanya negara, seluruh negara, bahkan seluruh alam. Tidak hanya alam dunia, ada alam kandungan, alam kubur, alam akhirat. Allah menguasai seluruh alam, Rabbul Alamin. Bahkan tidak hanya menguasainya, tapi memilikinya. Mana ada presiden memiliki negara? Nggak ada. Raja pun bukan pemilik kerajaan. Ya dia mengklaim pemiliknya, tapi sebetulnya kan tidak. Tidak hanya memilikinya, tapi menciptakannya. Coba bayangkan, ada nggak kebahagiaan
yang melampaui kebahagiaan berjumpa dengan Tuhan. Mestinya nggak ada. Udah kayak bidadari surga, udah nggak level sama sekali. Makanan lezat, nggak level lagi. Tajrimin tatihal anar, cak banyak. Minuman nikmat, buah-buahan yang bisa dipetik, bidadari. Imajinasi tertinggi tentang kebahagiaan ya itu. Apalagi di realitas konkretnya ya, di realitas konkretnya itu orang yang crazy rich beneran ya, kaya tajir melintir itu pasti istrinya banyak, tak terbatas. Jadi istrinya tak terbatas, cantik-cantik, plus budak perempuan tak terbatas juga cantik-cantik. Ya sebatas kemampuannya beli, sebatas kemampuannya ngasih mahar itu. Artinya bisa yang banyak banget gitu. Dan selalu muda, karena yang dituanya dikasihkan pada yang lain. Kayak koleksi mobil gitu loh. Mobil tua yang masih cantik, dia pertahankan. Nanti ada mobil baru, dia beli, dia miliki. Ya begitulah cara memperlakukan perempuan. Sehingga imajinasi tentang hidup yang paling bahagia ya dilayani oleh mereka, itulah dilayani oleh perempuan-perempuan. Ini imajinasi masyarakat yang kesadaran spiritualnya belum tumbuh sama sekali. Begitu tumbuh ya, semakin kuat tumbuh kesadaran spiritual itu apa? Adalah kesadaran yang merasa punya nilai, hidupnya bermakna, keberadaannya bernilai kalau diridhoi Allah. Diridhoi Allah itu artinya adalah tidak menghamba pada siapapun selain Allah, lalu berbuat baik pada sesama makhluk Allah. Itu yang disebut kesadaran spiritual. Jadi kesadaran yang mendudukan diri sebagai hanya hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardh sesuai dengan jati dirinya tadi. Nah, kesadaran begini muncul, kan sudah nih, kebahagiaannya ya bukan lagi yang fisik-fisik tadi itu. Makanya lalu ayatnya berubah. Masalul, bukan berubah yang itu dihapus, bukan. Tapi cara menjelaskan surga itu diingatkan. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang yang bertakwa. Ingat ya, inna akramakum indallahi atqakum, dan takwa itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama manusia. Ini orang yang bertakwa itu sudah punya kesadaran spiritual yang kuat. Diingatkan yang begitu itu cuma perumpamaan gitu. Karena kesadaran spiritualnya sudah kuat, ya dia tidak balik kanan. Enggak yang males beriman, apaan surganya cuma perumpamaan doang. Ya nggak gitu, kesadaran spiritualnya sudah kuat. Begitu kuat sekali, maka wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri karena mau jumpa dengan Allah. Maka surganya perempuan, surganya laki-laki sama aja. Adalah ketika bisa berjumpa Allah, atau kalau dalam bahasa lain itu menjadi, kalau orang itu kita bisa menjumpai Allah ya dalam kondisi berseri-seri tadi itu, dan kalau kita kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam kondisi yang ridho dan diridhoi. Mengapa kita kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang? Karena hati kita itu rela dan Allah itu ridho. Dan kondisi seperti itu kan hanya mungkin kalau kita hidupnya itu sesuai dengan jati diri tadi itu. Hanya hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardh. Berarti harus pegang teguhin ya, teguh sekali, karena ini harus dibuktikan terus menerus dan ujiannya juga gede nanti.
dalam hidup itu ada ujian untuk taat mutlak, terutama perempuan ini banyak dikonstruk oleh masyarakatnya untuk jatuh taat mutlak kepada selain Allah atau taat mutlak kepada selain Allah sambil taat mutlak pada Allah. Ini resiko kerentanannya besar perempuan itu. Maka betapa pentingnya perempuan membangun nalar kritis dan membangun citra diri sebagai muslimah yang seperti tadi. Karenanya tidak jatuh pada definisi orang lain tentang diri. Perempuan yang baik adalah perempuan yang nurut. Nurut kemana? Nurut kebaikan, ayo. Kalau nurut pada keburukan, ya. Surga nunut, nerokot katut. Nggak mau kalau katutnya ke neraka, ke surga aja, misalnya gitu. Bahkan kita menyelamatkan suami dari jatuh ke neraka. Kalaupun dipahami sebagai setia dalam suka dan duka, maka mari kita ingat-ingat, laki-laki dan perempuan itu subjek penuh. Wajib mewujudkan kemaslahatan, berarti setia dalam suka dan duka itu ya laki-laki dan perempuan dong, jangan hanya perempuan. Kan sama-sama subjek tadi. Wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya. Sehingga dua-duanya mesti setia dalam suka dan duka itu. Nah ini ya, jadi ada situasi di mana perempuan didudukan sebagai objek di masyarakat, tapi ada cita-cita tertinggi tentang kemanusiaan perempuan juga laki-laki tadi itu. Maka dalam 23 tahun masa pewahyuan, Al-Quran itu merekam 3 titik. Ini yang harus disadari betul nih, merekam 3 titik. Bahkan nanti hadis-hadis juga akan merefleksikan 3 titik ini. Yang kita harus sadari betul ya. Satu adalah titik berangkat. Ini adalah teks apa saja, mau ayat Al-Quran termasuk juga hadis ya, yang punya cara pandang bahwa perempuan itu objek. Contohnya apa? Ayat tentang bidadari surga itu. Kan perempuan objek itu. Lalu juga ayat tentang perempuan itu aksesoris kehidupannya laki-laki. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Dihiasi manusia dengan kecintaan pada perempuan. Perempuan hanya aksesoris. Ini titik berangkat ya. Tapi ini sedang merefleksikan cara pandang situasi yang akan diubah oleh Islam selama 23 tahun. Maka nanti dalam proses perubahan itu ada ayat target antara. Mengapa ada target antara? Ini adalah titik kompromi antara realitas yang masih sangat dolim meletakkan perempuan sebagai objek dengan cita-cita tertinggi Islam atas kemanusiaan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama subjek penuh. Bayangin itu kan kayak begini ya posisinya nih, laki-laki perempuan. Lalu mau diubah jadi kadang-kadang kesini dulu gitu sebelum sampai ke sini. Makanya kalau dalam titik berangkat laki-laki subjek, perempuan objek, ditarget antara laki-laki subjek primer, perempuan sekunder. Kalau dalam ini perempuan rendah karena bukan manusia. Kalau begini perempuan lebih rendah. Ada ayat yang begitu, itu direkam juga. Cirinya apa? Perempuan sepersekian dari laki-laki. Makanya ada ayat poligami. Bayangkan loh, poligami itu dari titik berangkat satu laki-laki bisa menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa syarat adil, tanpa batas jumlahnya. Dibatasi maksimal 4 dengan syarat adil, dan diingatkan bahwa adil itu sulit, kalau nggak boleh dibilang mustahil. Kalian tidak akan pernah mampu adil pada para istri, walaupun sangat menginginkan untuk bersikap adil. Walau harus tuh, apalagi nggak pengen. Gitu. Saya pasti bisa, saya pasti. Ya, itu kan keinginanmu. Nyatanya kan begitu atau tidak? Dan yang menentukan adil atau tidak bukan si laki-laki, perempuan dong. Gitu. Nah ini ya target antara. Jadi sepersekian dari laki-laki, perempuan sepersekian dari laki-laki. Lalu
masih ada nih ayat tujuan final. Itu ayat yang mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh, sebagai manusia seutuhnya. Karenanya laki-laki bukan standar kemanusiaan perempuan. Kalau di yang target antara, laki-laki jadi standar. Padahal laki-laki itu apa yang baik buat laki-laki belum tentu baik buat perempuan. Coba ya, pengalaman suami memukul istri. Beda dong dengan pengalaman istri dipukul suami. Kalau menjadi subjek sekunder, kita bisa melihat itu sebagai kemaslahatan bersama demi kebaikan perempuan. Perempuannya nggak ditanya, merasa diperlakukan baiknya dengan begitu. Atau pengalaman suami punya istri dua, pasti beda dong dengan pengalaman istri diduakan. Tapi kalau perempuan didudukan sebagai subjek sekunder, ya harus menerima itu sebagai kemaslahatan untuk semua pihak gitu. Nah, baru nih di wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ada juga ayat monogami, tapi kurang populer, bukan nggak ada. Maka kita bisa melihat pergerakan ya tadi ya, sebagai proses itu artinya adalah ada titik berangkat, ada target antara, ada tujuan final. Maka yang harus kita pegang erat-erat dalam berproses itu ya tujuan final dong. Masa ada proses ke arah sebaliknya, yang itu bukan berproses. Berproses itu menuju ke sana yang dicita-citakan. Mengapa ke sana misalnya ya? Nah, ini tadi itu melihat Islam sebagai sebuah proses. Maka hari ini pun kita berproses dalam merespon hadis kayak tadi ya. Misalnya harus difahami dengan hati-hati. Taat kepada suami itu ya taat pada suami ketika suami mengajak kebaikan. Kalau suami zalim nggak boleh, mana ada boleh taat kepada kezaliman, kan nggak boleh. Bahkan perkawinan itu hanya bernilai ibadah kalau menjadi ladang kemaslahatan bersama. Bukan ladang kemaslahatan salah satu pihak, yang lain ladang musibah gitu ya, nggak bisa. Satu anugerah, satu musibah. Bukan perkawinan yang dinilai ibadah. Itu tadi sebagai proses ya. Nah, yang kedua sebagai sistem. Jadi seluruh ajaran Al-Quran, seluruh hadis itu adalah sebuah sistem, karena dia terjalin satu sama lain gitu. Terikat kayak puzzle gitu. Nah, di dalam sistem itu ada misi ya. Itu semua ayat yang bicara tentang kemana ini kita itu lagi diberi petunjuk mau kemana sih ini. Gitu. Harus tahu dong. Mau mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semua pihak, bukan salah satu pihak gitu. Kalau dalam sistem yang zalim itu juga ada anugerah, tapi hanya pihak yang kuat. Makanya ciri pertama dari sistem yang Islami adalah sistem itu menjadi anugerah terutama bagi pihak yang lemah dan rentan. Sebab di sistem yang zalim itu sudah dapat anugerah si yang kuat itu. Gitu. Nah, lalu ya ada fondasi moral. Fondasi moral itu adalah semua ayat yang bicara tentang prinsip dan nilai dasar. Ayat takwa, tauhid, iman, Islam, kemanusiaan, kemaslahatan, keselamatan, keamanan, perdamaian, kasih sayang, persaudaraan, dan lain sebagainya. Yang kalau diringkas ya, ayat apa saja yang bicara tentang prinsip dan nilai dasar dalam Islam itu, kira-kira semuanya itu kalau pinjam istilah hadis adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada perempuan dong. Tadi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu misinya ya, mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Jadi ada misi, ada fondasi moral, ada cara nih, ada 3 jenis tadi. Cara itu adalah ayat yang merupakan atau berisi petunjuk praktis, pragmatis, implementatif, doable gitu, yang langsung bisa diterapkan untuk bergerak dari sistem yang masih zalim menjadi lebih adil, semakin adil, seadil mungkin, seadil-adilnya semampu kita, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kayak tadi kadang-kadang ditempuh target antara, kompromi, kadang kompromi terus sampai, tapi mari kita lihat itu sebagai sebuah proses. Nah, ayat tentang misi dan fondasi moral nggak boleh dinegosiasi, harus diterapkan, harus dipegang erat-erat lah ibaratnya.
nilai kebaikan tadi itu. Tapi ayat tentang cara, mari kita lihat. Kadang tidak hanya boleh dinegosiasikan, bahkan harus. Kapan? Kalau diterapkan di realitas sosial yang berbeda, ternyata dampaknya itu berlawan arah dengan misi dan bertentangan dengan fondasi moral, maka dia harus difahami secara kontekstual. Kalau konteksnya masih sama, silakan terapkan. Kalau beda, ya jangan. Ayat petunjuk tentang perang di situasi yang damai, ya jangan diterapkan dulu karena konteksnya berbeda. Kalau suatu hari perang, terapkan. Ayat tentang poligami di sebuah masyarakat yang sudah mampu monogami, ya jangan diterapkan. Monogaminya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, itu tinggal dididik, dibangun kesadaran monogaminya agar adil. Tapi misalnya ya suatu hari perang terus menerus sehingga perempuan dalam kondisi berbahaya sekali tanpa ada pelindung, nah itu barangkali kayak waktu dulu itu bisa jadi. Tapi konteksnya harus penerapan itu menjadi lebih baik itu dari sebelumnya. Kalau itu lebih buruk berarti pasti ini prosesnya lagi kebalik gitu. Nah kira-kira seperti itu, sehingga sekali lagi penafsiran tentang surganya perempuan itu pertama adalah di samping ya, ini memang harus hati-hati banget, harus hati-hati itu begini, karena surga itu banyak digambarkan bidadari, lalu laki-lakinya ada kemungkinan GR karena loh, surga isinya bidadari berarti buat laki-laki dong, sehingga kayak yang seakan-akan bisa masuk surga karena menjadi laki-laki. Padahal nggak ada orang masuk surga itu karena jenis kelamin. Sebaliknya perempuan digambarkan banyak penduduk neraka itu perempuan. Lalu diasumsikan perempuan itu akan masuk neraka karena menjadi perempuan. Nggak ada. Perempuan nggak ada yang masuk neraka karena perempuan. Mereka masuk neraka karena mudah melaknat dan tidak pandai berterima kasih pada suami. Asumsinya suaminya menjalankan kewajiban dengan baik dong. Bagaimana dengan suami yang suka melaknat dan tidak pandai berterima kasih pada istri? Ya sama aja. Kan perilakunya yang menyebabkan dia masuk neraka. Jangan lupa di samping hadis yang menjelaskan mayoritas penduduk neraka itu perempuan, ada juga hadis yang mengatakan siapakah penduduk neraka itu adalah pemimpin yang tidak adil. Pertanyaannya, kenapa? Lebih banyak mana pemimpin itu laki-laki atau perempuan, Mbak Ata? Lebih banyak mana? Laki-laki kebanyakan. Lebih banyak mana? Laki-laki. Lebih banyak mana yang adil dan tidak adil? Lebih banyak mana yang adil dan tidak adil? Kalau pemimpin sekarang banyak laki-laki, tapi udah mulai. Lalu di antara yang banyak itu lebih banyak mana yang adil dan tidak adil? Lebih banyak laki-laki sih. Iya, laki-laki. Bukan. Pertama kan begini. Lebih banyak mana pemimpin, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kan gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, lebih banyak mana nih pemimpin yang adil dan tidak adil? Kan banyak yang tidak adil. Yang di mana mereka itu nggak kelihatan di neraka? Ya barangkali di neraka yang lebih bawah lagi gitu, makanya nggak kelihatan. Lalu siapakah penduduk neraka lainnya? Adalah pedagang yang tidak jujur. Nah mari kita hitung juga lebih banyak mana pedagang, bisnismen lah ya, bisnis person nih. Jangan yang di pasar, kalau di pasar banyak perempuan, tapi level yang lebih tinggi sebagai produsen, lebih banyak mana nih pengusaha itu laki-laki atau perempuan? Misalnya laki-laki. Lebih banyak mana yang jujur dan tidak jujur? Kayak banyak kan yang nggak jujur ya. Terus di mana kok nggak kelihatan di neraka? Ya nggak kelihatan di bawah. Jadi yang atas itu kelihatan karena dosanya itu ringan gitu. Ya itu aja udah masuk neraka gitu. Perempuan yang nggak pandai berterima kasih pada suaminya, udah dinafkahi kok nggak pandai berterima kasih, itu masuk neraka. Lah apalagi suami yang katanya kewajibannya memberi nafkah ini dinafkahi oleh
perempuan dengan menjadi pekerja migran di luar negeri, itu gajinya istri malah dipakai untuk menduakan istri. Ini kan gimana nggak kelihatan? Ya, dosanya lebih besar lah. Itu ya, jadi tapi jangan lupa di samping hadis itu ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah kaki ibu, di bawah kaki perempuan sebagai ibu kehidupan. Nah, surganya di bawah kaki ibu, masa merasa berhak masuk surga dengan menistakan perempuan sebagai ibu kehidupan. Maka apa artinya? Menurut saya begini, apa arti dari semua itu? Jangan insecure dengan gambaran surga yang bersifat fisik. Jangan insecure. Fisik kita aja tidak abadi, apalagi surga-surga dengan gambaran fisik itu bukan yang hakiki. Ini Al-Quran kan tadi mengatakan masalul, perumpamaan. Jangan insecure, sehingga nggak usah bingung nanti perempuan kalau masuk surga akan menjadi pelayan atau mari insecure apakah kita sudah berhak masuk surga atau belum. Itu saja yang perlu membuat kita insecure. Sudah pantas belum? Ingin masuk surga, ingin bertemu Allah, memantaskan diri untuk bisa bertemu dengan Allah, memantaskan diri untuk menjadi jiwa yang tenang, memantaskan diri untuk bisa berseri-seri wajah kita. Jadi soal apapun, saya suka gambaran Ustadz saya dulu waktu kecil. Surga itu adalah tempat yang kamu minta apa saja akan terkabul. Tapi jadi anak baik gitu kalau Ustadz saya. Kamu pengen sepeda, ini kan lumayan buat ini ya sobat miskin, ini kan menghibur sekali. Jadi keluarga itu ya, keluarga miskin kalau lihat tetangga anaknya kok bisa naik sepeda, anak tetangga bisa naik sepeda baru. Kan orang tua itu sedih lihat anaknya nggak bisa naik sepeda. Dia menghibur anaknya, tenang nak. Nanti kalau kamu di surga bisa beli sepeda berapa saja, modelnya kayak apa saja. Yang penting kamu jadi anak baik dulu. Nah itu kan jadi motivasi untuk menjadi orang baik gitu. Itu gambaran yang menurut saya keren sekali. Daripada tadi itu yang anaknya teman saya nangis-nangis pulang karena habis diceritain surga sama ustadznya dan dia nggak rela ayahnya nanti itu bareng perempuan lain. Dia mau ayahnya bareng ibunya nanti di surga itu. Jadi ini kan menarik untuk direfleksikan ya. Begitulah kira-kira Mbak Atta dan teman-teman sekalian ya. Satu, jangan insecure dengan gambaran surga yang bersifat fisik. Saya beri gambaran Robiah Adawiyah. Ini perempuan yang dahsyat sekali. Saya bilang perempuan itu tidak mampu mencapai derajat spiritualitas tertentu. Nah, Robiah Adawiyah itu pernah berdoa begini. Ya Allah, jangan masukkan aku ke surgamu jika engkau tidak ada di sana. Masukkan aku ke nerakamu jika hanya di sana engkau bisa kutemui. Itu kan keren banget ya. Jadi itu namanya perempuan yang sudah bisa menjadi subjek penuh tuh. Gak peduli dengan gambaran surga kayak apa. Dia punya definisi sendiri berdasarkan ajaran Islam. Surga itu adalah bertemu dengan Allah. Nah kalau saya merasakan yang gini Mbak Atta, saya masih takut mati, padahal orang berjumpa dengan Allah secara hakiki kan kalau sudah tidak bisa, berarti belum siap gitu. Masih yang ya gimana ya ya dalam banyak hal kan belum merasa banyak amal, tetapi dikasih umur panjang juga takutnya bukan amal baik yang diterima yang kita lakukan, tapi malah sebab. Oke lah, kira-kira itu aku manfaat maka aku ada yang prinsip dasar untuk masuk surga ya. Terima kasih Mbak Atta dan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Nyai, banyak banget ilmunya yang bisa kami peroleh ya. Saya ini merasa tercerahkan gitu Bu Nyai. Jadi konsep surga laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama.
gitu ya, sama-sama tujuannya mencari ridho ilahi. Jadi kalau mau masuk surga harus tujuannya tuh mencari ridho ilahi. Ya, Gitu, tapi gitu kan ridho ilahi itu ini yang nggak boleh dilepaskan. Biasanya ridho ilahi itu kayak hubungan dia dengan Allah selesai. Ridho ilahi itu terletak pada ridho makhluknya. Jadi Allah itu hanya ridho kalau kita berbuat baik pada sesama makhluk, berbuat baik pada diri sendiri sekaligus pihak lain. Jadi jangan hanya lillahi ta'ala, itu kadang-kadang kan jadi konsep yang abstrak ya. Tidak punya pamrih apa-apa. Nah harus pamrih-pamrihnya itu adalah menjadi berdampak kemaslahatan kepada sesama makhluk itu. Karena ini satu dalil nih, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah, dalam membangkang Allah. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk itu dalam nilai kebaikan bersama. Berarti taat mutlak pada Allah itu taat pada kebaikan bersama. Ridho Allah hanya pada perilaku yang memberi kemaslahatan bersama. Itu Mbak Atta, mudah-mudahan jadi nggak abstrak gitu, ridho Allah. Oke. Baik, terima kasih Bu Nyai atas pemaparan materinya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Nyai. Ya. Nah, kebetulan tadi malam itu ada list pertanyaan dari teman-teman perempuan berkisah. Dan juga ini ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan yang ikut nonton live. Mungkin bisa kita bacakan dulu ya. Ya. Ya, karena tadi itu dari pertanyaan perempuan berkisah yang sudah teman-teman anggota perempuan berkisah sudah dijawab gitu pertanyaannya. Okay. Iya, sebagai sudah diterjawab gitu sama Bu Nyai kan tentang konsep ini. Nah, kita lihat dari teman-teman ini tadi bertanya di kolom pertanyaan ada bertanya tentang payung emas ya. Kalau perempuan itu hadis palsu itu. Yang kalau perempuan mau dipoligami maka akan dapat payung emas. Nah, kata teman saya gini, saya mau masuk surga lewat pintu yang lain saja. Terus gini, payung emas misalnya. Nah, orang sudah bisa minta payung berlian, ngapain masih pengen payung emas itu? Oh, kita bisa kalau di surga itu loh. Oh, kita bisa dapat payung berlian, ngapain masih minta payung emas? Ini tadi sebagian ada yang saya catat pertanyaannya tentang, kayaknya banyak yang bertanya ya Mbak. Banyak Bu, banyak banget ini yang Mbak bertanya. Erina, saya respon ya Mbak Erina soal apa ya sebagai alasan untuk berbaik. Ya kan gini, gimana kalau kita mendengarkan pemaparan tentang surga, tentang macam-macam ya, tafsir atas Islam yang melemahkan perempuan. Ya tinggal kita nggak bisa nyetop orang untuk menafsirkan kayak apa ya. Tapi kan kita bisa mengendalikan diri untuk percaya apa enggak gitu aja. Anda mau ikut nafsiran kayak gitu? Kalau enggak ya sudah, jangan percaya. Cari yang bisa mencerahkan. Nah problemnya kan begini ya, tadi sudah ada ayat titik perangkat target antara tujuan final. Al-Quran itu sudah lengkap banget ya. Misi ada, fondasi moral ada, petunjuk tentang cara ada, bahkan contoh berproses dari sistem yang dolim menuju yang lebih adil ada. Yang target antara ada, yang tujuan final ada. Problemnya sekarang pada kita. Selama cara pandang kita kepada perempuan itu sebagai objek seksual, pasti akan ke titik berangkat terus karena lebih pas. Ayatnya sedang bercerita tentang masyarakat Arab, dia pahami sebagai inilah ajaran ideal Islam. Nah, yang kedua, selama kita melihat perempuan setinggi apapun kualitasnya,
harus tunduk mutlak pada laki-laki, harus di bawah laki-laki, nggak bisa dia memimpin laki-laki, serendah apapun kualitas laki-laki. Berarti kan perempuan subjek sekunder ini. Pokoknya kalau ada pandangan bahwa perempuan harus taat mutlak pada laki-laki, atau perempuan nggak bisa memimpin laki-laki, itu pasti subjek sekunder. Nah, orang yang melihat perempuan begini pasti akan ke target antara, karena cocok. Baru pada manusia yang punya keyakinan perempuan itu manusia seutuhnya, laki-laki bukan standar kemanusiaan perempuan, karena laki-laki itu nggak mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Laki-laki hanya mengalami mengeluarkan sperma, dan itu tuh nikmat gitu loh. Reproduksi laki-laki itu dalam menitah, nikmat pula. Perempuan itu kan jam-jaman ada melahirkan, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, bahkan tahunan ada. Bagaimana mungkin laki-laki yang nggak mengalami pengalaman ini jadi standar tunggal kemaslahatannya perempuan? Belum tentu loh apa yang baik buat laki-laki yang nggak mengalami masa reproduksi sepanjang dan complicated ini, masalah juga buat perempuan. Kawin anak ya laki-laki nggak akan hamil, melahirkan, nifas, menyusui di usia anak. Perempuan bisa mengalami, berbahaya, maka harus dicegah, karena maslahat perkawinan dalam Islam untuk kedua belah pihak. Gitu. Jadi jangan ini baru nih umat dan tokoh agama yang melihat perempuan itu sebagai subjek penuh, nilainya tergantung kualitasnya, tergantung kapasitasnya, tergantung sejauh mana dia bisa memberi manfaat kepada yang lain. Maka ayat tujuan final itu bisa diterapkan karena cocok dengan pemahaman itu. Nah, sekarang kan tinggal melihat dong di antara tiga itu mana yang menjadi tujuan dan mana yang titik berangkat. Bukan berarti ya itu kan subjektif, karena dia melihat perempuan begitu makanya dia tujuan final. Ya semua juga subjektif, tetapi mana di antara tafsir yang subjektif itu yang lebih mendekati misi dan fondasi moral. Jadi ini ya Mbak Erina dan teman-teman sekalian, mungkin banyak dari kita tidak punya background studi Islam, sehingga tidak bisa memproduksi tafsir yang memberdayakan, sehingga hanya bisa jadi konsumen tafsir keagamaan. Nah, kalau hanya bisa jadi konsumen, ya jadilah konsumen yang kritis. Gitu. Konsumen yang cerdas, konsumen yang kritis itu konsumen yang melihat sebuah pemahaman bukan karena siapa yang bicara, tapi dia argumentasinya kuat apa enggak. Dia bilang itu bagus, lah pengalaman kita bagus apa enggak gitu. Kan semua perempuan bisa mengalami, bisa menilai. Walaupun nggak punya background studi Islam, dia bisa menilai apakah sebuah tafsir itu berdampak maslahat bagi perempuan atau sebaliknya. Kalau berdampak tidak maslahat, ya berarti itu bukan tafsir yang valid, bukan tafsir yang dicita-citakan lah, ibaratnya begitu. Karena cita-cita Islam itu menjadi anugerah bagi semua pihak, termasuk perempuan. Itu. Mari aktif sebagai subjek, dan subjek itu tidak harus memproduksi pengetahuan, tapi ketika mengonsumsi juga dia punya keputusan mana yang boleh dia konsumsi gitu. Jadi tidak yang tunduk memberikan otoritas sepenuhnya pada pihak lain. Jangan kalau menurut saya. Supaya surganya surga yang juga menyenangkan kita. Oke, punya ini ada pertanyaan dari Umu Fakih Zaid. Nah, dia bertanya, bagaimana kalau kita tidak diperlakukan dengan baik oleh orang terdekat kita? Bagaimana menyikapinya? Kan tadi kalau tauhid itu kan maslahat untuk diri kita, juga maslahat buat orang lain. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita nggak diperlakukan dengan baik dengan orang? Kita negosiasi. Kata kunci proses itu adalah negosiasi.
jangankan orang lain, kita juga sering dolim pada diri sendiri. Misalnya kita